pukul 00.13. Ponsel Andi bergetar. Di layar tertulis, Ibu Andi menatap layar itu cukup lama. Jantungnya mulai berdegup kencang. Karena 3 tahun lalu, nomor itulah yang digunakan rumah sakit untuk menghubunginya saat ibunya meninggal. Dengan tangan gemetar, Andi membuka pesan tersebut. Sebuah voice note. Andi menekan tombol play. Terdengar suara perempuan yang sangat dia kenal. Andi langsung membeku. Itu suara ibunya. Kemudian suara itu berbisik. "Jangan buka pintu malam ini." Pesan berhenti. Andi menatap layar, kemudian mencoba menelepon nomor tersebut. Tidak tersambung. Dia mencoba lagi. Tetap tidak tersambung. Andi akhirnya menganggap semua itu hanya lelucon. Sampai tok, tok, tok. 3 ketukan terdengar dari pintu depan. Andi berdiri dari sofa. Dia berjalan perlahan menuju pintu. Namun sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, ponselnya kembali bergetar. Pesan suara baru dari nomor yang sama. Andi menekan play. Suara ibunya terdengar lebih pelan. "Andi, jangan buka." Kemudian terdengar suara seperti orang sedang menangis. Lalu pesan berakhir. Andi mundur dari pintu. Tiba-tiba terdengar suara perempuan dari luar. Andi menahan napas. "Nak, buka pintunya." Itu suara ibunya. Persis. Bukan sekadar mirip. Itu benar-benar suara ibunya. Suara yang dulu setiap pagi membangunkannya. Suara yang memanggil namanya ketika makan. Suara yang terakhir kali dia dengar sebelum ibunya meninggal. Andi hampir menangis. Dia ingin membuka pintu, namun tiba-tiba teringat pesan suara tadi. "Jangan buka." Akhirnya Andi mengambil keputusan untuk tidak menjawab. Suara di luar kembali terdengar. "Andi, kali ini lebih dekat. Ibu tahu kamu ada di dalam." Andi mundur, karena suara itu sekarang terdengar seperti berasal dari tepat di balik pintu kamarnya. Andi berlari masuk ke kamar dan mengunci pintu. Dia mencoba menghubungi sahabatnya, Sari. Telepon tersambung. "Sar." Suara Andi gemetar. "Nomor ibu aku ngechat." Sari terdiam, kemudian bertanya, "Nomor yang mana?" Andi menyebutkan nomor ibunya. Sari tiba-tiba diam beberapa detik. "Andi, kamu masih simpan nomor itu?" "Iya." Sari menarik napas. "Nomor itu sudah tidak aktif sejak 3 tahun lalu." "Aku tahu." "Terus siapa yang mengirim pesan?" Andi tidak menjawab. Sari kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Andi semakin ketakutan. "Coba cek tanggal pesan itu." Andi melihat layar. Pesan pertama masuk pukul 00.13. Pesan kedua masuk pukul 00.13 juga. Sari bertanya, "Ada apa dengan jam itu?" Andi terdiam. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. 3 tahun lalu, ibunya meninggal tepat pukul 00.13. Ponsel Andi kembali bergetar. 00.13. Pesan suara ketiga. Sari masih berada di telepon. Andi tidak berani membukanya. Sari berkata, "Jangan diputar." Namun rasa penasaran membuat Andi menekan tombol play. Kali ini, bukan suara ibunya. Terdengar suara seorang pria tua. Andi mengenali suara itu. Pak Rahman, tetangga mereka yang tinggal 2 rumah dari rumah Andi. Pria tua itu sudah meninggal setahun yang lalu. Suara tersebut berkata, "Ibumu tidak meninggal karena sakit." Andi langsung berdiri. "Apa?" Pesan terus berlanjut. "Dia meninggal karena membuka pintu." Kemudian suara itu berhenti. Andi menatap pintu kamarnya. Sari yang masih berada di telepon bertanya, "Andi, apa yang terjadi?" Andi menceritakan isi pesan tersebut. Sari terdiam. Kemudian berkata, "Kita harus cari tahu apa yang terjadi 3 tahun lalu." Keesokan paginya, Andi pergi menemui seorang tetangga lama bernama Pak Rahman. Namun rumah Pak Rahman sudah kosong. Dia baru teringat, Pak Rahman memang sudah meninggal setahun lalu. Andi kemudian menemui Sari. Mereka pergi ke rumah lama ibu Andi yang sekarang kosong. Di dalam kamar ibunya, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua.
Di dalamnya ada beberapa foto. Ada foto Ibu Andi, ada foto Pak Rahman, dan ada satu foto yang membuat Andi terdiam. Foto tersebut memperlihatkan sebuah rumah tua di ujung desa. Di depan rumah itu berdiri 3 orang, Ibu Andi, Pak Rahman, dan seorang perempuan yang wajahnya sengaja dicoret menggunakan tinta hitam. Di belakang foto tertulis, "Jangan pernah membiarkan dia masuk." Sari bertanya, "Siapa perempuan ini?" Andi tidak tahu. Mereka kemudian menemukan sebuah buku catatan milik ibunya. Sebagian besar halaman sudah robek, namun ada satu tulisan yang masih bisa dibaca. Dia datang setiap malam pukul 00.13. Di bawahnya, kalau mendengar suara orang yang sudah meninggal, jangan percaya. Andi mulai memahami sesuatu. Selama 3 tahun, mungkin bukan ibunya yang mengirim pesan. Malam berikutnya Andi sengaja tidak tidur. Dia memasang kamera di ruang tamu. Pukul 23.50, tidak terjadi apa-apa. Pukul 00.05, lampu rumah berkedip. Pukul 00.12, kamera tiba-tiba mati. Kemudian 00.13, ponsel Andi berbunyi. Pesan suara baru. Kali ini Andi tidak langsung membukanya. Dia melihat nama pengirim. "Ibu." Perlahan dia menekan play. Suara ibunya terdengar. Namun kali ini, suara tersebut tidak berkata apa-apa. Hanya terdengar suara napas. Kemudian, suara ibunya berbisik, "Andi, jangan lihat ke belakang." Andi membeku. Sari yang sedang berada di rumahnya melalui panggilan video berteriak, "Andi, jangan!" Tapi semuanya sudah terlambat. Andi perlahan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun kamera di ruang tamu tiba-tiba menyala sendiri. Andi melihat layar monitor. Di dalam rekaman, terlihat dirinya sedang duduk di sofa. Dan tepat di belakangnya, berdiri seorang perempuan berambut panjang. Wajahnya tertutup rambut. Andi langsung menoleh ke belakang. Kosong. Dia kembali melihat monitor. Perempuan itu sekarang berdiri lebih dekat.